Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak seluruh jemaat Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga hari ini. Silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih-Nya yang besar atas kita. Jemaat memuji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur ya Tuhan, senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu boleh mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah di saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, ke akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, Mazmur pujian akan kita bacakan secara bergantian dari Mazmur 71 ayat 12 sampai 16. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis Orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap, Dan menambah puji-pujian kepadamu. mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Hendak masyurkan hanya keadilan-Mu saja. Jemaat, mari kita memuji Tuhan. Oh
Jemaat Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Firman Tuhan akan menjadi bagian kami dalam peribadahan ini. Tolonglah agar kami dapat bertambah-tambah dalam pengenalan terhadap kehendak-Mu. Biarlah kehidupan ini terus terbuka terhadap firman-Mu, agar kami dapat melanjutkan siara iman di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan perjuangan ini, dengan tetap setia terhadap panggilan dan pengutusan-Mu, serta diterangi oleh firman Allah. Roh Kudus berkuasalah terhadap pemberitaan firman-Mu, tuntunlah kami kepada kehendak-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab 2 Korintus pasal 12, ayat 11 hingga ayat 15. 2 Korintus 12 ayat 11 hingga ayat 15 yang menyatakan, "Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan jemaat di Korintus dikenal karena perpecahan mereka dan karena perilaku moral mereka yang menyimpang, sehingga masing-masing membanggakan keunggulannya dan berbuat semaunya tanpa ada aturan. Perpecahan di antara jemaat bukan timbul karena kejahatan mereka saja, tapi juga karena guru-guru agama yang membuat perbedaan golongan. Guru-guru agama atau pengajar-pengajar yang hadir di tengah-tengah jemaat. Dan atas perbedaan-perbedaan inilah Paulus menulis suratnya untuk menegur perpecahan yang telah merusak iman jemaat. Kehadiran pengajar-pengajar palsu yang mengacaukan Korintus, mereka mengolok-olok dan menuduh Paulus bahwa Paulus bukanlah rasul yang benar. Paulus bukan rasul yang sejati. Paulus melakukan itu semua hanya untuk mencari nafkahnya saja. Dan tentu di tengah fitnahan, tuduhan, olok-olok para pengajar palsu tersebut, dengan keras Paulus membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Paulus mau mencurahkan perasaannya, dan kalau kita lihat pada pembacaan di kitab 2 Korintus 2 ayat 4, dikatakan bahwa aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada
kamu semua. Bapak Ibu Saudara, tepatnya Paulus merentangkan perasaan-perasaannya terhadap umat Korintus. Ada dialektis tentang kegembiraannya terhadap jemaat, tapi juga menceritakan tentang penderitaan yang ia alami, penderitaan hidupnya. Di satu sisi kadang kita melihat bagaimana Paulus ini merasa bangga, kagum, gembira bahwa umat Korintus mendukung dia. Namun di sisi lain kita juga bisa membaca bagaimana ia pedih, kecewa, dan menderita karena umat ini terpengaruh oleh beberapa rasul atau pengajar yang mencari popularitas yang instan. Dan kalau kita baca di kitab 2 Korintus 7 ayat 4, perasaan Paulus ini mengatakan bahwa aku sangat berterus terang kepada kamu, tapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Ungkapan perasaan Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara, terhadap tuduhan yang diberikan kepadanya, Paulus juga menuliskan panjang tentang kerasulannya kepada jemaat Korintus. Karena ini terkait tuduhan dia bukan rasul yang sejati atau dia bukan rasul yang benar itu, maka Paulus mau menyatakan tentang kerasulannya, dan itu bisa kita baca mulai dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 dan termasuk pada pembacaan saat ini. Beberapa hal yang dapat kita perhatikan yaitu dalam pembacaan ini khususnya ayat 11 sampai ayat 12, Paulus menyatakan kerasulannya melalui karya atau pekerjaan yang dilakukan dengan sabar dan tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa di tengah-tengah umat. Itu kalau kita melihat pada ayat yang ke-11 dan sampai pada ayat yang ke-12. Apabila Paulus melakukannya, tentu bukan karena kehebatannya yang dia tuliskan itu, tapi karena Allah yang memberikannya kepada orang-orang yang ditetapkannya. Ini bisa kita bandingkan dengan kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Ketika Yesus memilih ke-12 muridnya, ia memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan berbagai penyakit dan segala kelemahan. Pembelaan Paulus terhadap tuduhan yang diberikan bahwa dia bukan rasul yang benar atau sejati itu maksudnya bahwa Paulus mau menunjukkan ketika kuasa itu dia terima, maka kuasa yang sama yang diberikan Allah kepada murid-muridnya itu juga yang ia terima dari Allah. Ayat 13 sampai ayat 14 bagian kedua perihal kehadiran Paulus sebagai beban di jemaat. Tegas Bapak Ibu bagi Paulus bahwa bukan harta yang ia cari, melainkan kamu sendirilah, yang maksudnya bahwa kamu ini tertuju pada orang-orang atau jemaat di Korintus. Bagi Paulus, mereka sangat berharga. Oleh karena itu merekalah yang dicari Paulus. Harta yang dimaksud Bapak Ibu bukan diukur dengan materi atau uang, tetapi jemaat ini sangat berharga karena mereka adalah milik Kristus yang telah menerima penebusan Kristus. Paulus mencari mereka supaya apa? Tentunya supaya mereka tetap teguh berpegang pada Kristus. Paulus melukiskan bahkan pencarian Paulus terhadap mereka dengan hubungan orang tua dan anak di ayat 14b. Dikatakan bahwa bukan anak-anak yang mengumpulkan harta buat orang tuanya, melainkan orang tualah yang melakukannya untuk anak-anaknya. Bagi orang tua, anak-anak adalah harta. Mereka sangat berharga sehingga orang tua akan melakukan apa saja untuk anak-anaknya. Jadi kalau ini dipakai dalam kaitan dengan Paulus yang mau dikatakan, begitu pun dengan Paulus terhadap jemaat Korintus. Tindakan memberi yang sebenarnya bukan hanya dilihat dari materi, tetapi terutama adalah memberi dirinya. Pemberian diri untuk dipakai Allah dan terus berjalan bersama dengan Allah. Bagian ketiga dalam pembacaan ini mau menyampaikan tentang pengorbanan Paulus
yaitu mengorbankan miliknya dan juga mengorbankan diri. Itu kalau kita baca pada ayat yang ke-15. Dasar pengorbanan adalah karena mengasihi. Kehidupan yang menerima dan menyalurkan kasih merupakan pola kehidupan yang sudah seharusnya terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tindakan mengasihi itulah yang mengajak kita melihat pada karya Kristus, sekaligus menjadi pemberitaan Paulus. Apabila hidup persekutuan jemaat kepada pelayannya adalah hidup yang mengasihi, dan pelayannya terhadap jemaat juga adalah pelayan yang mengasihi jemaat, maka ini mau dikatakan adalah hasil dari kehidupan yang diubah oleh rahmat Allah dan yang mengubah hati kita. Ketika hati kita diubah, maka tindakan kita juga demikian. Paulus berkorban karena hidupnya juga diubah, disentuh oleh kasih Tuhan. Saat kita melakukan kasih Tuhan dan berbagi terhadap sesama, marilah kita arahkan pandangan kita bukan kepada beban, tetapi kepada kebesaran rahmat dan kelimpahan berkat Tuhan yang mengubah hidup kita. Jemaat Tuhan, beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan terhadap pemberitaan firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, dari kisah ini mengajak kita bahwa tindakan klarifikasi dari seorang pelayan Tuhan terhadap tuduhan, terhadap fitnah, atau terhadap kebohongan yang menyebar dalam persekutuan jemaat itu perlu untuk dilakukan. Mungkin saja ketika kita melakukan klarifikasi terhadap persoalan, itu dapat dilihat tidak benar, atau mungkin diremehkan oleh orang-orang yang mendengarnya. Namun disinilah kita mengetahui bahwa mewartakan kebenaran ya harus tetap kita lakukan, dan selanjutnya Allah akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna atas kita. Menyampaikan kebenaran harus tetap dilakukan agar persekutuan jemaat terus bertumbuh dan terjaga dari benih-benih yang menghancurkan keutuhan persekutuan. Itu bagian pertama, dan bagian kedua, Bapak Ibu, kisah Paulus mengajak kita menyadari bahwa tantangan di tengah kemajuan pelayanan pasti akan dihadapi sebagai gereja. Dan itu juga yang menjadi realitas gereja dalam perjalanan kehidupannya sampai pada masa kini. Paulus tetap giat dalam memberitakan Injil. Sebelum perikop pembacaan ini, Paulus juga menghimbau jemaat untuk mengambil bagian dalam pengumpulan uang untuk Yerusalem. Artinya ini melukiskan tentang situasi tentang kemajuan atau peningkatan pelayanan gereja dan tantangan tetap mewarnai kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bentuk-bentuk atau kemasan tantangan memang berbeda-beda. Namun ketahuilah bahwa tantangan pasti ada di balik setiap kasih, di balik setiap pengorbanan dan ketulusan dalam panggilan dan pengutusan anak-anak Tuhan. Baiklah kita tidak hanya peka terhadap tantangan, tetapi tetaplah teguh berpengharapan kepada Tuhan, tetap semangat untuk melanjutkan perjuangan yang bercerita tentang kebenaran dan kasih Tuhan. Teruslah bertambah dalam pelayanan yang terbaik kepada Tuhan, dan itulah yang bisa kita maknai dari pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi. Berikanmu
Bapak Ibu Saudara, marilah kita mohonkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan setiap hari yang sudah kami tempuh dalam tuntunan Tuhan adalah kehidupan yang tidak terlepas dari tantangan karena iman percaya kami kepadamu. Sekalipun tantangan menjadi bagian dalam hari-hari kami, namun pertolongan dan keadilan Tuhan selalu nyata dan membuat kami bersyukur kepadamu. Apabila hari-hari selanjutnya kami juga akan mengalami tantangan, derita dan gumul apapun itu, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menghadapi dan menjalaninya dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena suka dan duka, susah dan senang, gembira dan derita teranyam menjadi satu, biarlah dalam segala keberadaan itu kami senantiasa melihat pada kebesaran rahmat-Mu dan semakin bertambah dan bertumbuh dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu dalam segala keberadaan dimanapun mereka berada. Ketika mengikuti ibadah atau melaksanakan ibadah persekutuan dengan Tuhan secara daring dari rumah mereka masing-masing. Apapun keberadaan umat-Mu, Tuhan boleh memberkati. Di dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Dalam kesakitan, Tuhan karuniakan kesembuhan. Dalam setiap perjuangan, Tuhan yang akan memberkati. Dalam segala sukacita, kiranya Tuhan juga yang akan menyempurnakan keberadaan hidup umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, supaya Tuhan juga hadir dan berkuasa memulihkan dari situasi pandemi ini, dan Tuhan yang menolong pemerintah, tim medis, dan siapapun juga yang Tuhan hadirkan di dalamnya untuk bekerja bersama, untuk menjadi bagian dan menjadi berkat dalam keberlangsungan hidup di tengah-tengah kehidupan negara dan bangsa ini. Dan biarlah kami semua akan tetap terjaga dari wabah virus corona ini, bahkan terlindungi. Kami tetap baik untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam kehidupan negara dan bangsa kami, bahkan di dalam hari-hari kami. Ini doa kami Bapa, syukur dan penyerahan yang hanya kami mohonkan dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan kami akan mengakhirinya dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita mengucapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikan
Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah syukur hati kami. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Mari bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Janganlah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus banyak nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Janganlah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Ibadah KRT sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.